Polemik anggaran memunculkan sejumlah permasalahan pada tahun 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun. Penyebabnya adalah ketidakseimbangan pendapatan dan belanja pada APBD Kabupaten Karimun tahun 2024. Adapun masalah yang mencuat ke publik diantaranya tidak terbayarkannya tambahan penghasilan pegawai atau TPP atau tidak terbayarkannya gaji guru honorer serta tidak terbayarkannya tunjangan profesi guru atau TPG dan tambahan penghasilan atau tamsil guru. Selain itu, permasalahan anggaran bantuan operasional RT RW di kabupaten juga sempat heboh di masyarakat. Merasa sudah tidak mendapatkan haknya, akhirnya para ASN dan guru yang sudah gerah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Karimun. Para guru yang berada di bawah naungan DPC Ikatan Pendidik Nusantara dan puluhan PNS di sejumlah organisasi perangkat daerah tersebut meminta pemerintah daerah dapat membayarkan gaji ataupun tunjangan yang belum terbayarkan. Mereka berunjuk rasa dengan membawa spanduk sembari meneriakkan tuntutan-tuntutan. Adapun tuntutan para guru adalah pembayaran TPG triwulan keempat tahun 2024 serta gaji guru honor dan tenaga pendidikan bulan Desember 2024. Usai unjuk rasa, para guru dan ASN menjalani mediasi dengan Ketua DPRD Kabupaten Karimun, Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD, dan beberapa Kepala OPD. Hasilnya, pemerintah akan membayarkan gaji honor guru serta TPG akan dilakukan pada bulan Januari 2025 ini. Ketua DPC Ikatan Pendidik Nusantara, Mahadi, selaku koordinator aksi mengatakan pihaknya akan menunggu apa yang telah dijanjikan pemerintah daerah Kabupaten Karimun. Tunjangan profesi guru yang TW4 akan dibayarkan di pertengahan Januari. Tamsil kemarin sudah dibayarkan di Desember. Kalau untuk kawan-kawan tenaga pendidikan dengan pendidik, tenaga non-ASN atau honorer itu akan dibayarkan sama juga di pertengahan Januari. Kalau untuk TPP yang 5 bulan, TPP 5 bulan itu masih mau konsolidasi lagi, mau konsultasi lagi dengan Kementerian Dalam Negeri apakah bisa dibayar ataupun tidak. Itu aja keputusan itu audiensi kami tadi. Audiensi tadi ya? Iya. Oke, boleh Ketua yang ikut serta dalam unjuk rasa ini siapa aja? Untuk izinnya sebenarnya itu dari Dewan Perwakilan Cabang Ikatan Pendidik Nusantara Kabupaten Karimun. Tapi teman-teman yang solidaritas dari lintas OPD se-Kabupaten Karimun. Jadi tadi hasil mediasi itu kita intinya terima atau menunggu atau apa? Menunggu. Kalau untuk masalah TPP kami masih menunggu, nanti kami follow up lagi kalau seandainya belum ada jawaban. Kami tetap menunggu sampai akhir bulan ini, 31 Januari. Kalau memang belum ada informasi ya kami follow up lagi. Ya. Aksi lagi atau seperti Mungkin apa? lebih birokrasi. Lagi tak Kalau untuk aksi kami belum tahu karena kami lebih ke birokrasi dan audiensi. Sedangkan untuk masalah TPP ASN, seluruh pegawai negeri sipil dan sebagian P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun tidak mendapatkan selama 5 bulan di akhir tahun 2024. Adapun jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten berdasarkan data per bulan Juni 2024 sebanyak 3.713 orang. Sementara keseluruhan P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun berjumlah 1.408 orang. Namun untuk P3K hanya sebagian pegawai saja yang telah menerima TPP.
yaitu masa pengangkatan tahun 2023. Sedangkan P3K yang diangkat pada tahun 2024 belum mendapatkan TPP. Seorang pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun, Aidil Syawal, mengungkapkan keberadaan TPP sangat diharapkan oleh para ASN. Pasalnya, selama ini para ASN sangat bergantung pada TPP untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari keperluan rumah tangga hingga biaya sekolah anak. Sementara gaji pokok bulanan mereka telah habis untuk membayar hutang di bank. Bang, kondisi yang dirasakan ASN karena TPP 5 bulan saja ini seperti apa? Wah, kalau misalnya abang menanyakan seperti itu, saya rasa ini sudah tidak rahasia umum lagi. Kalau kita mau jujur, memang sebagian besar pegawai kita tuh memang harapannya dari TPP. Karena gaji mereka, mungkin termasuk saya, itu gajinya sudah terpotong di Bank Riau. Jadi harapan rekan-rekan termasuk saya ASN itulah memang sangat besar harapannya kepada TPP. Jadi kalau memang tadi waktu di audiensi banyak keluhan-keluhan bahwa kawan-kawan sudah berhutang untuk melanjutkan kehidupan mereka masing-masing. Tidak dipungkiri itu, banyak juga anak-anak untuk biaya anak sekolah dan keperluan-keperluan lain. Jadi intinya sangat-sangat berharap rekan-rekan ASN ini terhadap TPP. Dan kami pun memohon kalau memang dari segi aturan memang tidak bisa dibayarkan, misalnya tidak bisa dianggarkan dalam aplikasi 18 bulan, mungkin ada solusi-solusi lain yang mengatakan bahwa dibayarkanlah di hasil AGS itu, kalau memang tidak bisa 5 bulan ya minimal dibayarkan 3 bulan. Itu tadi di 3 bulan itu yang di pertengahan Januari ini atau akhir gitu tadi ya? Enggak, tadi yang dimintain itu solusi dari TPP yang tidak dibayar 5 bulan. Kalau memang tidak bisa dibayarkan 5 bulan, mudah-mudahan ada solusi. Kalau tidak bisa 5, dibayarkanlah 3. Kalau yang pertengahan itu TPG rekan-rekan guru. Nah, jadi untuk TPP sendiri, perencanaan menunggu untuk 3 bulan itu solusi dari Pemda sendiri seperti apa? Ya, solusinya itu yang diarahkan dari Pak PJ Sekda kepada Pak Kepala BPKD untuk berkoordinasi secepatnya ke Kementerian Dalam Negeri. Apakah bisa utang 5 bulan di 2024 TPP ini dibayarkan? Ya, mau tak mau kita terima. Ya, memang kondisi seperti apa. Cuman ke depan kami berharap dan hasil audiensi itu tadi, tolonglah dengan kebijakan dan ketentuan terkait pengelolaan keuangan betul-betullah dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dalam artian kita menggunakan bahwa pengelolaan keuangan daerah itu sesuai dengan aturan yang berlaku yang ada. Jadi kalau memangnya tidak mengabaikan hak-hak dari kepegawaian. Tapi kami pun berharap dan berdoa juga mungkin solusi itu ada, mudah-mudahan TPP yang itu dibayarkan. Kepala BPKAD Kabupaten Karimun, Dwi Yandri, mengatakan pemerintah daerah akan segera menyelesaikan penundaan pembayaran gaji serta tunjangan guru dan tenaga pendidikan honorer di bulan Januari 2025. Sedangkan untuk pembayaran TPP ASN selama 5 bulan di tahun 2024, Dwi Yandri masih belum bisa memastikannya. Di mana untuk pembayaran TPP di tahun 2024 tersebut, pemerintah Kabupaten Karimun masih akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Dalam Negeri. Di Januari ini insya Allah secepatnya akan kita selesaikan. Jadi yang maksudnya 5 bulan itu Yang seperti apa Pak? TPP itu tadi arahan Pak Sekda, kita coba koordinasikan kembali ke pusat, ke Kemendagri, apakah itu boleh kita anggarkan kembali di 2025 atau tidak. Artinya tunda bayar? Kalau TPP sepertinya mungkin tidak bisa. Berarti artinya dihapuskan? Mungkin nanti akan kita akumulasikan di TPP yang 2025
kita tambahkan yang utang 2024. Jadi global nanti angkanya. Angkanya berapa? TPP kita saat ini untuk tahun 2025 ini itu mungkin nanti berkisar sekitar lebih kurang 80 sampai 100 miliar satu tahun. Yang terutang loh. Satu tahun. Nah kalau memang nanti di angka 80 miliar, utang kita ini kan lebih kurang 40-an nih. Nanti kita akumulasi di dalam tambahan 80 jadi 120 lebih. Itulah yang nanti akan kita bagikan untuk satu tahun. Itu kalau boleh berarti. Ya. Itu Sebenarnya bukan perkiraan boleh, sebenarnya kita coba membuat seperti itu nanti utang, kita tambah dengan TPP yang di 2025, jadi kita gabung, itu yang kita bagi. 40 itu seluruhnya Bang. Yang 5 bulan Ya, yang lebih kurang 5 bulan. Infonya ada pilih-pilih Pak, pembayaran TPP itu benar atau enggak? Dah semua, termasuk Pak Sekda, termasuk kami BPKD juga tidak dapat TPP. Tadi dalam orasinya ketua, Tidak. berarti memang Sama seluruhan. semua. kalau honor Pak, Hah? kalau honor Kalau honor kemarin hanya di Disdik yang tidak kita bayarkan, kemungkinan di Januari paling lambat mungkin minggu ke-2 atau ke-3 kita bayar. Masih gaji honor Gaji honor itu, gaji honor cuma di Disdik ya. berapa bulan? 1. Iya. Tapi kita anggarkan kembali. Kita bayarkan nanti di mungkin paling lambat itu minggu ke-3 lah paling Masih lambat. bisa Pak. Masih bisa. intinya di murni udah dianggarkan kan untuk Sudah. ASN, untuk Sudah. Tukin. Sudah dianggarkan. Berarti yang belum tinggal utang yang kemarin gitu, yang akan direncanakan untuk dianggarkan bersamaan Ya, kalau gitu. memang nanti itu tidak bisa, kita gabungkan aja jumlah TPP yang 2025 gabung dengan utang, itu yang kita bagikan. Jadi tidak biasanya mereka tidak ada lagi ini untuk utang itu apa tidak, jadi tergabung ya di dalam TPP 2025. Bang, Memang di 2025 ini TPP kita turun dari tahun 2024. Udah disetujui untuk itu. Belum. Berarti masih baru Ya, masih rencana. dalam proses. Perencanaan. Tadi katanya turunnya berapa persen Pak, boleh? Lebih kurang hitungan kami itu mau 30 sampai 40%, 30-an. Kalau di 2025 berapa? 2024 berapa? 2024 itu satu tahun kita berkisar antara 190 M lebih. Sedangkan Bupati Karimun, Auno Rafiq, mengatakan terjadinya sejumlah permasalahan karena anggaran daerah yang defisit akibat tidak tercapainya target pendapatan asli daerah. Beberapa penyebabnya adalah tidak beroperasinya sejumlah perusahaan granit karena habisnya izin operasi. Selama ini, kontribusi pajak tambang dari perusahaan granit menjadi salah satu andalan pendapatan terbesar Kabupaten Karimun. Sisi keuangan ini defisit bisa disampaikan kenapa Pak? Ya, pertama masalah defisit kita, satu, bahwa PAD kita tidak tercapai. Ya, tidak tercapai karena ada beberapa perusahaan, seperti perusahaan granit itu kan 3 yang izinnya habis. Sehingga awal tahun ini baru bisa berjalan dan akhir tahun kemarin baru ada yang berjalan. Karena izinnya habis itu harus diurus dari awal dan makan waktu 6 bulan. Ya. Dan itu cukup besar 3 perusahaan ini. Kemudian ada satu perusahaan yang juga tidak optimal dari sektor PAD. Jadi intinya defisit ini karena sektor pendapatan kita memang terjadi penurunan karena ada perusahaan-perusahaan yang biasa menjadi andalan kita, ekspornya sektor tambang itu tidak bisa memberikan kontribusi sebagaimana kita harapkan. Transferan itu Pak, yang tadi Bapak Ya, sampaikan? kalau kita lihat juga transfer bagi hasil dari dana bagi hasil pemerintah pusat itu tidak mengalami kenaikan, bahkan terjadi penurunan sehingga berakibat kepada kita. Nah, saya kira itulah menjadi kunci utamanya yang menjadi kita mengalami defisit, sehingga kita ke depan berdasarkan yang sudah diputuskan TAPD dan Banggar, belanja kita adalah mengikuti pendapatan dan kita tidak melakukan optimis lagi. Kalau memang kita hanya mampu nantinya belanja itu pendapatan kita 10, yang kita belanjakan ya 10. Kalau dulu kita berasumsi pendapatan kita 10, kalau kita bisa 12,
kita berupaya bagaimana pendapatan kita bisa kita kejar sehingga tidak terjadi pemangkasan. Oleh karena itu kita sepakat dengan Banggar bahwa belanja mengikuti pendapatan yang kita miliki, dan untuk 2025 kita tidak optimis lagi. Kita berdasarkan apa yang hasil lapor dari bagian Bapenda, bahwa sektor pendapatan kita dan juga dari dana transfer yang juga terbatas itu kita sesuaikanlah dengan belanja yang kita butuhkan. Mungkin ada Auno Rofik menambahkan, untuk permasalahan TPP ASN tidak terbayarkan selama 5 bulan karena pemerintah daerah sebelumnya optimis pendapatan daerah bisa tercapai. Namun, karena tidak sesuai dengan kondisi pendapatan, akhirnya TPP ASN yang seharusnya 13 bulan hanya bisa terbayarkan 8 bulan. Insentif buruh kan dibayarkan. Januari ini dibayarkan, begitu selesai ini langsung kita bayarkan. Kecuali TPP memang tak bisa. TPP itu sudah dikatakan bahwa TPP itu sesuai kemampuan keuangan daerah. Dan bukan daerah kita saja yang mengalami ini, berbagai daerah. Untuk itu kita nanti harusnya yang kemarin 8 bulan, idealnya 8 bulan itu dibagi itu 13 bulan. Tapi kita masih optimis, kita masih berharap sampai dengan akhir tahun ada sektor pendapatan lain yang bisa masuk, sehingga kita bayarkan tetap dengan besaran yang tadi sudah kita alokasikan. Contoh 1 bulan kita alokasikan 13 bulan untuk TPP. Sebenarnya kita mampu cuma sekitar 7-8 miliar, ya kan? Tapi karena kita masih optimis, ternyata tidak tercapai. Yang harusnya kemarin itu yang 8 bulan itu dibagi untuk 13 bulan, sehingga memang dia akan penuh. Tapi orang menganggap jadi penurunan. Tadi penurunan, wah udah sibuk nanti. Oh ini ngapa diturunkan? Padahal sebenarnya keuangan kita tak mampu. Ini harusnya sejak kita habis COVID kemarin sebenarnya beban belanja pegawai itu cukup tinggi, ya kan? Kita ekonomi kita belum pulih, tapi masih kita bertahan sampai 2023 kan masih normal. Tapi 2024 kan tadi perusahaan yang saya katakan tadi ya tidak tercapai target. Kemudian beban kita juga menghadapi proses pilkada yang harus kita alokasikan, sehingga akumulasi ini menimbulkan dampak bahwa kita terjadi ketidakmampuan untuk membayar TPP di 2024 ini. Tapi insya Allah 2025 yang saya katakan tadi belanja sesuai dengan perhitungan itu akan dipulkan, tapi memang tentu akan terjadi penurunan. Nah, penurunannya berapa sedang dihitung BKPSDM dengan BPKAD, ya. Permasalahan keuangan daerah Kabupaten Karimun juga mendapat sorotan pengamat kebijakan publik dari Universitas Riau Kepulauan, Rahmayandi Mulda. Ya, kalau dilihat dari studi kasusnya sih ya sebenarnya itu kalau guru-guru saat ini kan ada yang guru home base-nya ininya nasional, ada yang daerah. Tapi kalau saya baca tadi di portal beritanya itu sifatnya itu sangat erat kaitannya memang pendapatan daerah, karena tunjangan kinerja ini kan lebih dibebankan kepada daerah itu. Menjadi persoalannya ketika daerah ini APBD-nya untuk memberikan tunjangan itu ya pasti akan menjadi masalah tersendiri bagi daerah itu yang menjadi problemnya. Makanya daerah-daerah itu ya tuntutannya jangan sampai tenaga-tenaga ASN ataupun tenaga lepas ini honor itu bisa membebani APBD itu sendiri itu yang menjadi. Dan saya rasa agak sulit bagi pemerintah pusat untuk menurunkan anggarannya untuk membantu daerah-daerah tersebut ya, karena ini ya sifatnya sudah menjadi tanggung jawab daerah itu terkait dengan tunjangan kinerja ini. Oke, baik Pak, tapi kalau terkait yang belum dibayarkan itu apakah bagaimana tanggung jawab dari pemerintah daerah seharusnya Pak?
Ya harusnya ya pemerintah daerah inilah yang punya kewenangan tanggung jawab untuk bisa ini, tetapi agak sulit juga kalau dilihat secara ini. Karena itu kan sifatnya sudah berlangsung yang cukup lama. Iya. Itu. Dan itu anggaran itu ya tidak mungkin ya sifatnya juga berlaku surut terus karena Karena apa, Pak? Akan ada temuan-temuan nantinya. Oke, baik. Pak, kabarnya di Karimun sendiri tahun 2025 juga akan diturunkan Pak jumlah TPP-nya hingga 30-50%, Pak. Langkah ini Bapak melihatnya seperti apa itu? Ya tergantung ini beban APBD-nya tadi, apakah untuk mencukupi atau tidak. Itu. Oke. Wakil Bupati Karimun terpilih Rocky Marciano Bawole juga buka suara terkait kondisi keuangan daerah Kabupaten Karimun saat ini. Rocky mengatakan asumsi pendapatan daerah pada tahun lalu terlalu tinggi, namun tidak tercapai. Atau asumsi pendapatan yang lalu itu terlalu tinggi sehingga tidak tercapai. Kenapa saya bilang terlalu tinggi? Angan-angan. Salah satu contoh pendapatan dari sumber pasir laut di situ masuk sampai 200 miliar. Dari mana pasir laut? Aturan belum jelas dari dimasukkan. Artinya ini kan tulang cermat saat itu. Teman-teman menganggarkan itu masuk. PAD sehingga 200 M itu kan besar angkanya. Maka dia tak tercapai dan target 1,6 1,3 real. Ini yang kami berdua sedang menghitung. Memang untuk saat ini angkanya 1,3 itu. Jadi kita belanjalah dengan 1,3 itu. Dengan terlalu tinggi, kegiatan-kegiatan seremoni kita kurangi, bangunan yang prestis yang megah juga kita tahan dulu lah. Puasa dulu hari ini.